yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, kami berdoa semoga semua baik-baik saja. Amin. Tema kita bulan ini God's Wake Up Call, artinya jam kehidupan dari Tuhan. Tuhan menginginkan kita bangun dan mengangkat tilam serta berjalan. Amin. Amin. Dari hari ini kita harus senantiasa mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, kasih, dan kemurahan-Nya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Semua karena anugerahnya ya. Kalau hari ini Tuhan masih menyertai kita, Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bapak Ibu semua disertai sehingga kita sehat. Dan pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk memuliakan Dia. Amin. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah ini melalui online, secara YouTube. Shalom Bapak Ibu, semuanya pasti dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita satukan hati kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak ada kata-kata yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu selain kami berterima kasih. Kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami melewati bulan demi bulan, hari demi hari, hingga saat ini Tuhan, kami dalam keadaan baik-baik saja. Semua karena anugerah-Mu, semua karena perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Saat pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu menghampiri Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan, meninggikan Engkau, sebab Engkau saja yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Penuhi hati kami dengan hati yang baru, kami mau memuliakan Engkau. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Oh, haleluya.
habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Kami sembah. Oh ralabada syakara ralabada layak dipuji. Biar hari ini Tuhan segala pujian penyembahan kami naikkan kepada bagi Engkau Raja kami yang ajaib. Ya ralaba syakara ralabada perbuatan-Mu sungguh ajaib. Perbuatan-Mu dahsyat ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ralaba syakara ralabada kiara ya ralaba sekedede kiara ralaba sekedede ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Ya ralaba syakara ralaba. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Dia Allah yang senang mendengar pujian umat-Nya. Dia Allah yang senang mendengar penyembahan dari umat-Nya. Biar pagi hari ini jangan ada satupun yang berdiam diri. Sembah, muliakan Dia, agungkan Dia. Ada kuasa di dalam puji-pujian umat-Nya. Engkau yang sakit, percaya saat pujian dinaikkan ada kesembuhan. Engkau yang mengalami kesusahan, persoalan, baik dalam ekonomi maupun kesehatan, sembah Dia. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Ajaib kuasa-Nya, dahsyat perbuatan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bermazmurlah baginya. Haleluya, haleluya. Ya ralaba syikira ralaba. Ya ralaba darala ya ralaba syakara ralaba ya ralaba. Sembah kami, sembah Engkau Tuhan. Bagi Allahku, Engkau Raja kami, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya.
dicintai lebih lagi di hadapan Allah. Engkau Allah yang maha mulia, maha besar. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini umat Tuhan yang siap untuk memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom yang berada di lantai bawah. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita. Ada sukacita, amin. Coba toleh kiri kanan, beri salam. Katakan mari bersuka cita karena Allah kita maha besar, layak dipuji, amin. biasa, Allah itu gunung batu. Amin. Saat saudara mengalami kesesakan, berlarilah ke sana, engkau akan menjadi selamat, dapat perlindungan. Amin. Haleluya.
kita naikkan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau kami boleh datang beribadah menghadap Engkau Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Saat ini kalau kami diberikan kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau, memberkati setiap kami ya Tuhan yang berikan persembahan Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapakku yang di surga, Bapa yang memelihara kehidupan kami, dengan kasih dan rahmat-Nya kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Bapakku yang di surga,
pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya. Katakan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat. Haleluya. Untuk seterusnya dan selamanya bersama. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dengan kekuatan sayapnya. Kami mengandalkan Engkau. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Kami mengandalkan Engkau, mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidup. Sekali lagi katakan, kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Lebih kuat katakan, kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Hinaralama sekenaralama ralama. Hinaralama yaralama sekenaralama ralama 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 ralama. Hinaralama ralama yaralama sekenaralama yaralama ralama ralama. Hinaralama yaralama ralama ralama yaralama sekenaralama yaralama ralama ralama. Hinaralama ralama 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 yaralama sekenaralama ralama 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 ralama. Hinaralama ralama 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 ralama. Hinaralama ralama 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 yaralama sekenaralama yaralama ralama. Hinaralama yaralama sekenaralama. Hinaralama ralama 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 ralama. Hinaralama ralama 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 yaralama sekenaralama.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Kami hanya menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup untuk menolong setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan. Kami percaya mujizat itu masih ada hingga hari ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini. Bagi yang ada di bawah, bagi yang online Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kalau kuasa-Mu ada di tempat ini, maka orang-orang yang mendengar di luar sana, mereka juga boleh mengalami kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba, semuanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tidak terasa ya Bapak Ibu. Kita sudah ada di pertengahan bulan September. Pertengahan bulan September, kita sudah ada di tanggal 21 sekarang ya. 3 bulan lagi kita sudah mengakhiri tahun ini. Ya Bapak Ibu. Waktu terus berjalan dengan cepat ya. Tapi saya percaya kalau kita ada hari ini itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan.
Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Ya Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa melalui tahun ini ya, saya percaya untuk tahun ke depan, Tuhan juga akan menyertai dan melindungi kita. Ya kita nggak usah khawatir. Ya biasanya kalau nanti di akhir tahun banyak orang yang meramalkan ya. Nanti akan terjadi apa? Nanti akan terjadi apa? Yang penting tugas kita adalah berjaga-jaga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, saya tidak akan berbicara tentang itu, tapi kita akan berbicara tentang tema kita di bulan September. Ya. Tema kita adalah God will up call ya, panggilan bangun dari Tuhan. Ya. Kita akan baca ayatnya yaitu di Yohanes 5, ayatnya yang ke-8. Nah, saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah ini ya, panggilan Tuhan itu ngomong, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca di pasal 5 ini, kalau kita baca seluruhnya sampai ayat 18, di situ kita bisa melihat, kita bisa mengerti kenapa Tuhan berbicara seperti itu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang ini ya. Kalau enggak mendengar mungkin kita pernah membaca ya. Yang membaca Alkitab tapi ya. Yang enggak membaca ya mungkin enggak tahu ceritanya ya Bapak Ibu. Nah ceritanya ini ada seorang yang sudah lama sakit ya. 38 tahun. Nah, pasti orang yang sakit itu kepinginnya apa Bapak Ibu? Sembuh, pasti kepinginnya sembuh. Nggak ada yang sakit terus, yowis aku tak mati ya, nggak ada ya Bapak Ibu. Pasti pengen sembuh, semua pengen sembuh. Nah kita akan baca di sini ya. Saya akan baca acak aja ya, nggak seluruhnya. Nah di sini ya, di ayat 2 dikatakan, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, jadi yang ada di serambi itu tidak hanya satu orang. Bapak Ibu, tetapi dikatakan sejumlah besar orang sakit, berarti banyak orang sakitnya ya di situ. Tidak cuma satu tok, tetapi di situ dikatakan ada orang buta, ada orang timpang, ada lumpuh, mungkin sakitnya macam-macam yang berkumpul di situ. Nah, semua orang di situ menanti apa? Dia kepingin sembuh, dia menanti mujizat. Karena di ayat 4 dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Nah, apapun penyakitnya. Jadi di situ dia menunggu, sewaktu-waktu kalau malaikat itu turun ke kolam itu, airnya goncang, semua yang sakit itu yang terdahulu tapi ya, yang terdahulu dia yang akan sembuh. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena orang banyak ya, dikatakan banyak di situ tadi ya. Sejumlah besar, berarti banyak ya orang-orang yang di situ. Nah, pasti orang duluan ya, yang sakitnya ringan-ringan yang bisa masuk nyemplung nomor 1 ya. Tetapi kalau yang timpang, terus yang lumpuh, yang buta, saya rasa mungkin nggak secepat itu ya. Bahkan yang buta pun mungkin nggak kelihatan air itu goncang apa nggak kelihatan ya. Tetapi mungkin mereka mendengar. Nah, nggak mungkin dia apa nomor 1, pasti dia kalah dengan orang-orang yang sakitnya ringan-ringan itu. Yang biasa-biasa.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita lanjutkan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, di situ ada orang yang dikatakan sudah 38 tahun sakit. Berarti sangat lama dia sakit. Kemudian dikatakan di ayat 8, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang diperlukan orang ini. Dia tahu ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Dalam keadaan 38 tahun dia menanti mujizat itu. Dia dalam keadaan keterbatasannya. Ya, dia tidak mungkin selama 38 tahun itu dia mencoba, terus mencoba. Tapi apa hasilnya? Dia selalu keduluan dengan orang-orang itu. Kalau kita melihat ayat selanjutnya ya, Bapak Ibu. Kalau dikatakan Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tapi apa yang dijawab oleh orang itu? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jawaban yang apa ya? Menjadi keluhan, ya, bukan jawaban. Kalau jawabannya itu pasti, ya Tuhan, aku sangat-sangat kepingin sembuh. Pasti kan orang sakit tadi kepinginnya sembuh kan? Pasti dia jawabannya, ya Tuhan, aku mau sembuh, aku sangat-sangat menginginkan kesembuhan itu. Aku sangat-sangat menginginkan, mengharapkan mujizat itu, kesembuhan itu. Tetapi apa yang dijawab? Dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dia sudah berusaha Bapak Ibu, dia sudah berusaha. Mungkin selama 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Mungkin dia sudah berusaha. Akhirnya dia capek, dia putus asa. Dia tidak ada harapan karena selalu setiap kali mau berjalan, setiap kali mau maju dengan usahanya mungkin yang keterbatasannya itu, dia selalu didahului oleh orang-orang. Dia sudah putus asa, dia mengharapkan ada orang yang mau menolong, dia mengharapkan ada orang yang mau membantu dia. Mungkin dia kecewa Bapak Ibu, sehingga keluh kesahnya itu disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah, ya ini, jawab orang sakit, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Jadi dia bicara bahwa Tuhan enggak ada orang yang menolong aku untuk masuk ke situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang ini mengharapkan manusia, mengharapkan orang lain bisa menolong, mengharapkan orang lain bisa membantu. Seberapa banyak kita yang menghadapi persoalan, yang mengalami masalah itu, kita mencari manusia untuk menolong. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Seringkali kita berharap ada orang yang mau menolong kita, berharap ada orang yang mau membantu kita. Tetapi pada saat kita tidak menerima bantuan itu, pada saat tidak ada orang yang menolong kita, maka kita akan kecewa. Mungkin kita pahit, hati kita pahit. Kenapa pahit? Pahit itu tidak, oh aku dibenci orang ini pahit. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Mungkin kita melihat orang dulu mengalami kebaikan.
dari diri kita. Mungkin orang itu lebih baik mengalami pertolongan Tuhan. Kita kecewa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan di sini mengatakan, maukah engkau sembuh? Karena Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan orang ini. Bahkan sampai dari dalam hatinya. Tuhan akan memulihkan, tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi dia juga akan menyembuhkan hatinya. Mungkin karena dia kecewa. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ayo datang kepada Yesus. Cari Yesus. Ya, jangan mengandalkan manusia, jangan mencari pertolongan manusia, kita akan kecewa. Mungkin hari ini orang bisa membantu, tetapi lain waktu. Apakah orang itu bisa membantu terus-menerus? Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, Yesus itu satu-satunya penolong kita. Dia satu-satunya penyelamat kita. Dia satu-satunya yang sanggup memulihkan kita. Dia satu-satunya yang sanggup menyembuhkan kita. Tidak hanya secara fisik, tetapi hati kita juga dipulihkan. Hati kita juga disembuhkan. Kalau kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau ya saat Tuhan menemui orang yang sakit 38 tahun ini. Dia juga mau mengubahkan cara pikirnya, mengubahkan fokusnya, supaya dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada mujizat, tidak fokus kepada kolam itu yang bisa menyembuhkan. Tetapi Tuhan mau orang ini fokus melihat kuasa Tuhan. Tuhan mau supaya orang ini mengandalkan Tuhan. Supaya orang ini bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mengalihkan pandangannya. Tidak hanya untuk mujizat-mujizat. Tidak hanya untuk berkat-berkatnya saja. Tetapi sumbernya yaitu Yesus. Ya. Jadi kalau ada persoalan, ada pergumulan. Salah enggak kalau cari mujizat? Enggak sebetulnya. Tapi hari ini firman Tuhan katakan cari sumbernya. Yaitu Yesus. Ya, sumber segala sesuatu itu Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, kalau Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari kemarin saya itu ya karena lama enggak ketemu ya. Ada seorang ibu datang kepada saya. Ya, biasa curhat ya kalau ibu-ibu. Curhat, dia ngomong, aku itu, anakku, dia ngomong, anakku itu sebentar lagi sudah tidak kerja. Karena sepi, dia ngomong gitu. Karena sepi, akhirnya diberhentikan, diliburkan. Dia nggak ngomong diberhentikan, tapi diliburkan. Terus kemudian saya tanya, terus lah suamimu? Saya tanya gitu, loh, lek suamiku itu kerjanya seminggu sekali. Terus saya tanya ya kepo, bayarannya piro? Dia enggak mau ngomong Bapak Ibu. Terus saya tanya lagi, lah terus biaya sekolah anakmu ya apa? Saya dibantu orang tua saya, katanya gitu. Saya dibantu orang tuaku, katanya gitu. Terus saya bilang gini, ayo berdoa, jangan mengandalkan manusia. Seberapa mamamu, ya, orang tuamu bisa membantu kamu. Hari ini bisa, besok bisa. Apakah bisa seterusnya membantu kamu? Saya katakan seperti itu. Terus, ayo jadi wanita harus punya hikmat. Cari sumbernya. Sumber berkat itu siapa? Tuhan. Kalau hari-hari ini susah, kalau perekonomian sulit, ya, semua orang mengalami. Tapi kalau kita dekat dengan sumbernya, kita tidak akan mengalami kering. Ya, kita akan selalu seperti aliran air itu loh, yang senantiasa mengalir, meluap. Bapak Ibu. Jadi tetap dekat dengan Tuhan, melekat, jangan jauh-jauh.
Ya. Kalau kita pingin hidup kita tetap diberkati Tuhan, tetap mengalami mujizat Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh dari sumbernya. Karena apa? Kalau kita jauh, kalau pohon itu kita tidak melekat pada rantai, pada pokoknya, maka kita akan mati. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Ya, kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Apapun hari-hari ini yang seakan-akan lumpuh, yang seakan-akan mau mati, ya, ayo datang kepada Yesus. Dia sumber kehidupan, dia sumber kesembuhan, dia sumber pertolongan. Hanya Yesus satu-satunya penyelamat kita. Ya, yang akan menyelamatkan keluarga kita, yang akan menyelamatkan perekonomian kita. Hari-hari ini, ayo cari sumbernya, yaitu Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita itu membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita itu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan kalau kita percaya kepada Yesus. Ya. Seringkali kita itu berpikir, oh aku sakitnya sudah lama, 38 tahun. Oh keadaanku sudah seperti ini, sudah lama sekali. Tetapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas Bapak Ibu. Sanggup melampaui segala waktu, segala musim. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan, ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita baca ayat ini ada 3 perintah. Bangunlah, ya yang pertama bangunlah. Jangan tidur terus Bapak Ibu. Hari-hari ini ya, kalau kita terus tidur, kita apa? Kalau cucu saya ngomong gini, Akung jangan tidur terus Akung, nanti akan datang kemiskinan. Nah itu dibaca keras-keras Bapak Ibu. Nah ini cucu saya Bapak Ibu. Karena tahu kalau Akungnya kalau datang ke sana biasanya capek habis nyetir ya. Sampai sana langsung selonjor gitu langsung grok gitu ya Bapak Ibu. Makanya dia kan setiap hari baca Amsal, makanya dia tahu, dia ngomong seperti itu. Tahu kalau orang tidur itu, tidur terus akan datang kemiskinan. Karena nggak kerja ya Bapak Ibu. Nggak kerja tidur terus. Firman Tuhan katakan kalau nggak kerja jangan makan. Keras ya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kalau nggak mau kerja ya jok makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini katakan bangunlah. Ya, jadi hari-hari ini kalau kita kehilangan harapan, kalau engkau kehilangan masa depan, datang kepada Yesus ya. Datang kepada Yesus, bangun ya. Bangun harapanmu ya. Bangun mesbahmu. Bangun jam-jam doamu. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Karena hanya itu yang membuat kita mampu bertahan. Menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah. Ayo, jangan malas Bapak Ibu. Bangun dari kemalasan itu loh Bapak Ibu. Kalau di selanjutnya nanti ya, dikatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Angkatlah tilammu. Tilam itu ternyata saya baca itu tempat tidur ya. Mungkin tempat tidur yang seperti kasur gulung itu ya mungkin ya. Saya enggak. Nah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Angkat tilammu. Jadi orang kalau sudah di tempat tidur itu biasanya apa Bapak Ibu? Santai-santai ya, leyeh-leyeh. Hari gini tidak ada yang leyeh-leyeh Bapak Ibu. Ya, kalau kita santai-santai kita akan tertinggal. Karena Tuhan itu sudah sangat-sangat dekat. Kedatangannya itu loh Bapak Ibu. Kalau saya mendengar berita ya, tanggal 23 September ini, berarti besok ini ya, 2 hari lagi Tuhan Yesus datang ya, mau ada rapture. Mungkin ada yang ngomong tanggal 25, berarti 4 hari lagi ya,
Apakah kita sudah siap Bapak Ibu? Lah itu loh, banyak ya tanda-tanda orang yang ngomong macam-macam. Kita enggak usah peduli Tuhan datangnya kapan, yang penting kita siap sedia. Enggak peduli mau datang hari ini, mau datang besok, lusa, enggak peduli ya Bapak Ibu. Karena Tuhan itu sudah menuliskan tanda-tandanya, bahwa Tuhan itu sudah hampir datang. Waktunya sudah sangat singkat. Tugas kita apa? Yaitu berjaga-jaga. Ojo santai-santai, leyeh-leyeh. Main HP, TikTok, game-game. Bapak Ibu, asik memangnya, tapi enggak terasa ya berapa waktu yang sudah kita buang untuk itu. Pagi hari ini firman Tuhan katakan bangunlah. Ya ini alarm dari Tuhan ya. Panggilan dari Tuhan. Bangun. Bangun dari kemalasanmu. Bangun dari apa? Kesusahanmu. Bangun dari sakitmu. Mungkin Bapak Ibu di sini tidak ada yang sakit. Mungkin yang di rumah sana. Atau yang di luar sana yang mendengar firman Tuhan ini. Mengatakan bangun. Bangun dari sakitmu, bangun dari keterpurukanmu, bangun dari penderitaanmu. Datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menyembuhkan kita, Dia yang akan memulihkan kita. Jadi di dalam Yesus selalu ada harapan. Kalaupun di luar sana orang mengatakan sudah tidak ada harapan. Kalau biasanya orang sakit di rumah sakit itu ya, biasanya pasti ngomongnya, oh harapannya tinggal berapa persen, tinggal berapa persen. Tetapi di dalam Yesus tidak ada persen-persenan Bapak Ibu. Selalu ada harapan. Dan harapan itu selalu baru. Pengharapan itu juga tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, selalu ada harapan. Luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Angkat tilammu, angkat tempat tidurmu, angkat zona nyamanmu apa hari-hari ini Bapak Ibu. Yang membuat kita nyaman, mungkin pikiran kita, wis aku ngene, wis cukup wis. Wis aku ngene, golek aman nih. Bapak Ibu, ayo bangkit. Mungkin masa lalu kita, wis aku wis ngene, wis aku gak mau lagi melayani, wis aku wis gini aja. Sudah belum waktunya, loh Bapak Ibu. Kalau nanti kita ngomong mengulur-ngulur waktu, kita ngomong, oh belum waktunya aku melayani lagi, wis aku cukup gini aja dulu. Kalau tiba-tiba waktu Tuhan itu yang datang, apakah kita ada waktu lagi? Ayo hari ini bangun ya, angkat tilammu, angkat zona nyamanmu. Kalau hari-hari ini engkau nyaman dengan berkat Tuhan, kalau hari-hari ini engkau nyaman dengan apa? Kedudukanmu, ayo bangkit. Sudah waktunya kita bangkit. Kita mencari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, kita akan hidup. Kita akan mendapatkan apa yang kita perlukan. Hanya di dalam Yesus, tidak ada di dalam yang lain. Ya. Kalau kita mencari pertolongan lain, ya, ada enggak yang mencari pertolongan lain? Ada Bapak Ibu. Karena dia mau instan, dia tidak mau prosesnya Tuhan. Maunya yang ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk soge, ya, ujuk-ujuk ditolong Tuhan. Ujuk-ujuk aku waras, tapi sementara Bapak Ibu. Tetapi kalau semua itu dari Tuhan, itu kekal. Tidak akan habis berkat kalau dari Tuhan. Biarpun sedikit, tapi itu tidak akan pernah habis. Dan kita tidak akan pernah kekurangan. Itu loh luar biasanya Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini, ayo jangan kita mengandalkan manusia. Ini tadi loh ya. Kalau kita lihat contohnya, cerita yang kita baca hari ini. Dia mencari pertolongan manusia. Dia berusaha, dia mengeluh sama Tuhan. Tuhan, orang ini loh, gak ada yang menolong aku. Gak ada yang membantu aku untuk ngangkat aku, jeblong ke kolam.
Kalau kita mengandalkan manusia, kita mencari pertolongan manusia, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan itu sanggup. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Enggak cuma satu cara tok, caranya Tuhan itu luar biasa. Kita tidak bisa mengerti caranya Tuhan. Tetapi Tuhan itu sanggup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu saya kuliah, ya mungkin filsafat ya. Dosen saya itu mengatakan seperti ini. Kalau ya Tuhan bisa dimengerti, itu namanya bukan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan kita, pikiran Tuhan itu sejauh bumi dan langit ya, ada lagunya ya. Sejauh timur dari barat. Itu Tuhan membuang, pokoknya pikiran Tuhan itu tidak bisa diselami oleh manusia. Ya. Pikiran-pikiran Tuhan itu terlalu ajaib, terlalu dahsyat, susah untuk dimengerti. Kalau manusia itu mungkin bisa dimengerti ya, oh mungkin gini, tapi Tuhan itu tidak bisa dimengerti oleh kita. Itulah Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan meragukan Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini keadaanmu mungkin seperti orang lumpuh itu, tidak mempunyai harapan. Mungkin sudah putus asa dengan keadaan kita. Aku kok seperti ini ya, kok aku selama ini kok masih seperti ini. Aku mengikut Tuhan sudah lama, sudah puluhan tahun. Tapi kok masih tetap aja enggak berubah-berubah. Ayo, jangan putus asa. Ada waktunya Tuhan. Ya, ada waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu dikatakan bukan waktu kita. Tuhan itu memberi waktu yang terbaik untuk kita. Terkadang kita itu maunya cepat. Tapi Tuhan, kenapa kok memberikan lambat-lambat? Mungkin Tuhan mau kita setia. Mungkin Tuhan mau kita itu siap dulu. Jangan kaget. Contohnya Tuhan, aku kok gak diberkati, hidupku kok gini-gini terus ya. Mungkin Tuhan itu tahu, nanti kalau engkau diberkati engkau akan lupa sama aku. Kalau nanti engkau diberkati engkau akan meninggalkan aku. Mungkin Tuhan tahu. Jadi Tuhan tunggu kita siap. Kalau kita sudah siap, nah pada waktunya Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Nah itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita setia dulu ya. Jadi jangan punya pikiran yang negatif sama Tuhan. Ya, jangan punya pikiran, Tuhan opo ya? Aku wis berdoa, aku wis melayani, aku wis ini, tapi kok gak didengar-dengar doaku. Hidupku ya seperti ini aja, enggak berubah. Ayo hari ini Tuhan mau kita taat. Kalau kita taat, maka mujizat itu terjadi. Ya, kalau kita tidak mau taat, kita tidak mau melangkah, kita tidak mau berjalan, maka mujizat itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi, bangunlah. Terus kemudian yang kedua, angkatlah tilammu, ya. Keluar dari zona nyaman. Kemudian yang terakhir adalah berjalan. Kalau kita tidak mau taat, ya, saya percaya kalau orang yang lumpuh ini tidak taat sama perintah Tuhan. Kalau orang lumpuh ini tidak mau taat apa yang disuruh Tuhan, enggak mungkin mujizat itu terjadi, Bapak Ibu. Kalau dikatakan bangunlah, tetap aja duduk lenger-lenger, ya enggak terjadi kan Bapak Ibu. Tetapi karena orang ini mau taat, dia mau bangkit, dia mau berdiri, dia mau meninggalkan, dia mau tilamnya mau ayo angkat, terus kemudian enggak diangkat terus menang gini tapi berjalan. Jadi apapun hari ini yang kita alami, Bapak Ibu, bangkit, bangun, ojo menengai, leyeh-leyeh, lenger-lenger. Kalau Tuhan sudah ngomong bangun, bangun. Kalau Tuhan sudah ngomong angkat tilammu, yo angkat. Kalau sudah bangun, ya bangun. Terus angkat, yo angkat. Ya. Kalau suruh berjalan, berjalan.
Jangan kalau sudah bangun ngadeg terus angkat gini tok terus gak melaku ya padha ae Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau, ayo bangun, angkat tilammu, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, pasti mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berjalan menggenapi panggilan Tuhan. Hari-hari ini apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu kita menyelesaikan rencana Tuhan, yaitu untuk menjadi penuai-penuai jiwa. Karena hari-hari ini banyak orang-orang yang memerlukan Tuhan sebenarnya ya. Oleh sebab itu jangan kita berdiam diri. Itu tugas kita. Jangan tugas hamba-hamba Tuhan tok ya Bapak Ibu. Tapi kita semua, kita mempunyai tugas untuk menjangkau jiwa-jiwa. Supaya mereka juga boleh diselamatkan. Supaya ada orang-orang yang bertobat di akhir zaman. Supaya mereka juga menerima keselamatan itu dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah ditebus, kita sudah dibangkitkan, kita sudah diselamatkan, ayo sampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain. Jangan kita dipek dewe ya Bapak Ibu. Tapi ayo kita bagikan keselamatan itu kepada yang lain. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dikatakan ladang ini sudah menguning Bapak Ibu. Siap dituai. Tetapi pekerjanya itu loh mek titik. Hari ini minta pekerja supaya banyak tuaian itu masuk ke ladang Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ayo hari-hari ini jangan mengandalkan manusia. Fokus kepada Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan enggak saya perpanjang. Tapi ayo belajar dari cerita ini. Kita mau belajar. Kita mau bertindak. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Sumber kesembuhan, sumber pertolongan, sumber pemulihan, sumber berkat-berkat Tuhan. Ayo fokus kita kembali kepada Tuhan. Kalau Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kalau kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kesembuhan, berkat-berkat, pemulihan, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Asalkan kita mengutamakan Tuhan. Jangan kita menomor sekiankan Tuhan hari-hari ini. Ayo kita tetap mengutamakan Tuhan. Maka mujizat itu akan terjadi. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin firman Tuhan hanya singkat. Tetapi ayo kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mau hidup kita dipulihkan. Kita mau mengalami mujizat-mujizat itu bersama dengan Tuhan. Jangan kita hari-hari ini cuma cari mujizatnya, cari pertolongannya, tapi cari Tuhannya, cari Yesus itu. Ya, Yesus itu segala-galanya. Kalau kita punya Yesus, berarti kita memiliki semuanya ya. Kita memiliki semuanya. Karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terkadang kita sudah putus asa. Terkadang kita itu sudah merasa aku gak ada harapan. Tetapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan selalu ada harapan di dalam Yesus. Asalkan kita percaya. Asal kita percaya kepada setiap janji-janjinya. Asal kita percaya kepada Yesus, sumber segala-galanya. Maka mujizat itu akan terjadi di atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian.
yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. katakan Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Tuhan tahu persoalanmu hari-hari ini. Bahkan Tuhan tahu air matamu hari-hari ini. Tuhan mengerti apa yang engkau perlukan hari ini. Hanya satu yang Tuhan mau, kita tetap percaya kepada setiap janji-janjinya. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, asal kita percaya, maka mujizat itu nyata dalam hidup kita. Maka kemenangan demi kemenangan itu terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, saat pagi hari ini, apapun persoalanmu, datang kepada Tuhan. Dia mengerti pergumulanmu, Dia mengerti segala susahmu. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, saya beri waktu untuk Bapak Ibu berdoa untuk mengutarakan setiap pergumulanmu kepada Tuhan saat pagi hari ini. Jangan ada yang berdiam diri. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu air matamu.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Amin. Haleluya. Berdoa bersama-sama kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kita mengadakan Tuhan Yesus, kita bisa mengalami semua yang terbaik dari Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan sebuah pujian. Datang pada Yesus dengan ucapan syukur. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Hai, haleluya. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sepanjang ada Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
Yesus. Di firman-Nya tadi dikatakan kita harus datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Satu-satunya yang bisa menolong kita. Memberikan terbaik bagi kita. Memberkati kita luar biasa. Menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Mari datanglah kepada Tuhan. Bawalah segala keluh kesahmu. Bawalah segala apa yang kau inginkan. Bawakanlah segala apa yang kau susahkan, apa yang kau deritakan, apapun. Bawalah kepada Tuhan, angkatlah tanganmu. Dan disitulah Tuhan akan turun tangan, memberkati engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang saya sampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Foni Yunon Buwono. Pakai namamu Ibu Pendeta Foni Yuwono lebih lagi dalam melayani Engkau. Berkati keluarganya, berkati usaha kerjanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kau juga sudah memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang datang ke gereja-Mu Tuhan Yesus. Sudah diri kami semuanya, jamah kami, urapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Kau sudah sembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Kau sudah sehatkan, kuatkan kami. Kami dapat datang kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di firman-Mu dikatakan bangunlah, jalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kami mau berjalan Tuhan. Kami mau lebih mendekat kepada Engkau Yesus. Yesus. Jesus Christ. Thank you. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kepala pandang Yesus. Serahkan ke semua masalah, kehendak-Mu, pekerjaanmu, keluargamu ke dalam Tuhan. Tuhan, ini aku serahkan semuanya. Masalah dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau turun tangan menyelesaikan semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Angkat tangan dengan dari kepala dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah, terimalah, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa syukur. Amin, amin. Amin. Amin.